Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 35 sampai dengan ayat 36a. Demikianlah dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada sebagai orang percaya yang merupakan bagian dari rancangan rencana Allah, di mana setiap kita diutus untuk memberitakan berita sukacita. Sehingga ketika kita diberangkatkan, ketika kita diarahkan, maka disitulah Tuhan sudah menjamin setiap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan dan menekankan kembali tentang siapakah yang mengutus. Kalau kita bertanya tentang siapa yang mengutus, maka firman Tuhan ini menjawab, aku yang mengutus. Maka ketika kita ini adalah utusan Allah, kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita tidak akan pernah merasa bahwa kita ini tidak dicukupkan oleh Tuhan. Maka jangan pernah ragukan kalau kita mengatakan bahwa yang mengutus kita adalah Tuhan. Maka kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada yang mengutus kita. Karena disinilah Yesus berkata, akulah yang mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, tidak membawa bekal, tidak membawa harta, tidak membawa rupiah, tidak membawa kasut. Jadi tidak membawa apa-apa. Tetapi Tuhan mencukupkan. Karena Tuhan mencukupkan inilah, maka Yesus bertanya kembali, adakah kamu kekurangan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Jika kita benar-benar meyakini, mengimani apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita di dalam kehidupan kita, dari kita lahir sampai dengan kita saat ini, Tuhan mengizinkan kita, mengutus kita berada di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya Tuhan sudah menjamin dan mencukupkan setiap kehidupan kita. Maka ketika ditanyakan apakah kamu kekurangan, maka sesungguhnya kita tidak berkekurangan. Semua yang kita hidupi itu adalah cukup. Namun jikalau ada orang yang merasa tidak cukup, itu adalah menunjukkan sikap dari rasa syukur kepada Tuhan. Karena doa Bapa kami juga mengajarkan kita untuk cukup. Maka apapun yang sudah Tuhan utus, apapun yang Tuhan sudah rencanakan dan rancangkan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan apapun yang akan kamu pakai, yang akan kamu makan, yang akan kamu minum, dan juga yang akan kamu hidupi di dalam setiap kehidupanmu. Karena Tuhan akan mencukupkan. Karena itulah mereka menjawab, suatu pun tidak. Berarti tidak ada satupun yang membuat hidup kita kurang kalau kita yakin bahwa Allah lah yang mengutus kita di tengah-tengah dunia ini.
Gantungkanlah kehidupan kita kepada Tuhan dan teruslah berpengharapan karena Tuhan beserta kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, agar kami meyakinkan hidup kami, jika Engkau yang mengutus kami, maka Engkau pasti akan mencukupkan kehidupan kami, dan kami tidak akan kekurangan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau lah Allah yang akan memberkati kehidupan kami, kehidupan perekonomian seluruh orang percaya, terutama para petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh, agar semakin baik. Begitu juga ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati semua profesi dan pekerjaan setiap orang percaya dengan begitu beragam yang mereka kerjakan. Biarlah mereka melakukan itu untuk kebaikan bagi pribadinya, keluarga, masyarakat, dan gereja. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati danau, sungai, telaga, hutan, dan rimba, sawah, dan kebun, agar kami dapat berdamai dengan alam dan kami tidak merusak alam. Begitu juga Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh orang percaya, agar lebih menjaga kebersihan, baik kebersihan rumah, halaman, kampung, jalan, pasar, danau dan sungai, ladang dan kebun, serta gereja, agar kami bisa menjaga kebersihan kehidupan kami, karena kebersihan itu bagian dari ibadah kami kepadamu. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap usaha atau program dalam pemulihan hutan yang sudah sempat rusak, yang sudah gundul, agar kami bersama-sama untuk memikirkan pemulihan dalam gerakan menanam pohon kembali. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh orang percaya, agar lebih berhikmat untuk mempergunakan apa yang sudah Engkau percayakan. Terlebih Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menghemat air, listrik, dan bahan bakar. Biarlah itu semua adalah Tuhan menjadi kehidupan kami untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.